Apa yang hilang? Qin Yichen bertanya sesaat setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Apakah kamu kultivasi ganda Shenwu? Tatapan leluhur tua menatap Qin Yichen dan bertanya. Di hadapan pertanyaan leluhur tua ini, Qin Yichen sama sekali tidak bermaksud untuk menyembunyikan, tetapi gagal untuk mengangguk. Sungguh anak yang baik bisa memadukan 3 jenis energi bersama-sama. Leluhur tua menghela nafas. Matanya tampak melihat melalui tubuh yang terakhir. Melihat energi kuat yang mengalir di dalam tubuh. Dan setelah sedikit mengerang, dia berbisik. Namun, Anda tidak gagal membedakan yang primer dan sekunder. Primer dan sekunder? Mendengar ini, Qin Yichen sedikit terpana. Dan kekuatan sihir di dalam tubuhnya adalah perpaduan sempurna dari 3 energi. Dan tidak ada yang disebut primer atau sekunder di dalamnya. Kamu tahu, mengapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 benua klan tidak pernah sebanding dengan 4 kaisar besar? Hong Jun tertawa pelan, berkata. Melihatnya seperti ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut, seolah memikirkan sesuatu. Apakah karena kekuatan garis keturunan? Hong Jun rupanya melihat apa yang ingin dikatakan oleh yang terakhir. Dan dia mengangguk, terkekeh. Apakah itu pemurnian tubuh, pemurnian Qi, atau pemurnian Tuhan? Bagaimanapun, itu hanya cara asing. Hanya kekuatan keturunan yang merupakan dasar dari ras yang kuat. Hong Jun berkata dengan ekspresi serius. Jika Anda dapat menembus batas dan mencapai alam kaisar, kekuatan garis darah saya yang terbengkalai dari anggota klan di dalam tubuh sekali lagi akan memiliki vitalitas. Ketika saatnya tiba, seluruh ras manusia akan mendapat manfaat dari Anda. Itu, satu-satunya harapan untuk merevitalisasi ras manusia. Mendengar ini, wajah Qin Yichen begitu serius. Emperor Realem hanyalah legenda di benua 10.000 etnis. Bahkan di antara 4 kaisar, saya khawatir keberadaan seperti itu tidak ada. Dan sekuat leluhur tua Hong Jun, dan akhirnya berhenti. Sebelum ranah ini, apakah benar-benar mungkin untuk menerobos ke Emperor Realem? Hong Jun menggelengkan kepalanya. Tentu dia tahu betul betapa sulitnya mencapai alam legendaris. Setelah dijeda, dia berkata perlahan, mungkin tidak mungkin untuk menembus ke level itu. Tetapi jalur kultivasi Anda harus berubah. Tolong leluhur tua secara tegas. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, bertanya dengan hormat. Faktanya, ketika dia menjadi semakin kuat, Qin Yichen juga dengan jelas merasa bahwa teknik kultivasi dan kekuatan sihir yang telah dia kembangkan secara bertahap gagal untuk mengimbangi wilayahnya. Meskipun di ras manusia, ada banyak pengalaman yang ditinggalkan oleh leluhur jahat, tetapi hal-hal itu tidak terlalu berguna baginya. Jalan yang aku ambil bukan untukmu, tapi kamu bisa membuka jalan baru sendiri. Hong Jun tidak memberi Qin Yichen warisan kekuatan sihir yang kuat. Dia berbisik, tubuh yang hampir transparan tiba-tiba muncul di depan yang terakhir. Dan akhirnya, telapak tangannya diletakkan dengan lembut di dada Qin Yichen. Dong! Dengan sentuhan telapak transparan ini, Qin Yichen merasakannya. Sepertinya ada bola sinar kemasan melewati tubuhnya dan mendarat di dadanya. Tiba-tiba, jantungnya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan berdetak. Naik, dan setiap detak, biarkan energinya di dalam tubuh berfluktuasi. Krisis yang dihadapi keluargaku sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Bocah kecil, kamu harus berhati-hati. Telapak tangan Hong Jun diturunkan dengan lembut, dan saat ini, tubuhnya menghilang dengan sangat cepat. Leluhur tua. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yichen tiba-tiba terasa lembab. Apakah kesadaran yang tersisa dari leluhur ini juga akan hilang? Bocah kecil, masa depan ras manusia terserah padamu. Hong Jun tersenyum ringan, dan saat suaranya jatuh, tubuhnya benar-benar menghilang. Dia sudah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan kesadaran ini dipertahankan oleh saintes terpilih surga dari klan Phoenix. Sekarang, setelah membantu juniornya, dia akhirnya menghabiskan energi terakhirnya. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, tetapi mencoba untuk berbicara. Tetapi tiba-tiba merasa bahwa ruang di mana dia berada sangat keras. Seolah-olah akan runtuh. Hisapan yang tak tertahankan datang dari ruang sekitarnya. Dan sepertinya dia akan dipaksa untuk bernapas ke dalam ruang tersebut. Sedang, leluhur tua, Qin Yichen pasti akan mewarisi keinginan terakhirmu dan merevitalisasi ras manusia. Merasakan isapan yang tak tertahankan ini, Qin Yichen juga tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Dengan jatuhnya suaranya, sebuah celah tiba-tiba terbuka di ruang di belakangnya, dan tubuhnya langsung tertelan oleh gelombang hisap. Saat berikutnya, Qin Yichen hanya merasa melihat kilatan, dan sosoknya muncul di depan prasasti. Kaca. Dengan penampilannya, tiba-tiba terdengar suara kecil, dan retakan muncul di monumen batu yang tampak seperti Henggu. Melihat adegan ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa ini karena kesadaran leluhur tua telah menghilang di monumen kuno, dan monumen kuno tidak tahan pembaptisan tahun dan akan dihancurkan. Namun, saat retakan hendak menyebar, Qin Yichen sepertinya mendengar desahan. Detik berikutnya, itu terlihat di monumen batu tidak jauh dari situ, dan tiba-tiba secercah merah muncul. Monumen kuno diselimuti di dalamnya, dan retakan di monumen kuno berhenti menyebar di bawah cahaya.
Yi Chen kakak, untuk waktu yang lama. Dalam kekecewaan Qin Yi Chen, sebuah tangan kecil yang hangat tiba-tiba menggenggam tangannya, dan suara angin dan salju berbisik di telinganya. Mendengar bisikan ini, tubuh Qin Yi Chen sedikit bergetar sebelum kembali sadar. Tetapi tanpa sadar, 2 garis air mata mengalir keluar dari matanya. 1000 salju, memegang tangan kecil yang hangat itu, Qin Yi Chen menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Melihat pemuda yang masih meneteskan air mata di pipinya, angin dan salju mau tidak mau merasakan kesusahan. Kakak Yi Chen, apakah kamu baik-baik saja? Angin 1000 salju mengulurkan tangan batu giok dan menyeka bekas air mata di pipi yang terakhir, bertanya dengan sedikit perhatian. Meskipun Qin Yi Chen tampaknya telah melewati berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di ruang monumen kuno itu, hanya kurang dari 1/4 jam untuk bekerja di luar, dan dalam waktu sesingkat itu, mereka telah bersama lagi. Pada saat itu, angin dan salju sudah terasa, dan nafas yang keluar dari yang terakhir menjadi sangat berbeda. Meskipun kekuatan Qin Yi Chen tampaknya tidak menjadi menakutkan, tetapi untuk beberapa alasan, di dalam tubuhnya, ada gelombang fluktuasi yang membuat angin dan salju terasa seperti itu. Saya baik-baik saja, Qin Yi Chen menggelengkan kepalanya, mengambil pikiran di dalam hatinya, berkata sambil tersenyum. Ayo keluar, kata kakak senior, Feng Rou. Penatua keempat ada di sini.